Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Menggunakan seni kultivasi ini akan memungkinkan seseorang untuk sementara mengubah kekuatan sihir menjadi atribut lain. Namun, ada prasyarat yang sangat ketat yang harus dipenuhi seseorang sebelum dapat menggunakan seni kultivasi ini. Pertama, hanya mereka yang berada di atas tahap jiwa baru lahir yang dapat mempertimbangkan seni kultivasi ini. Kedua, kultivator harus memiliki akar spiritual 5 unsur. Sebagaimana dibuktikan oleh kekuatan dari 5 roh sejati Tuhan. Cukup sekian obrolan dari saya. Seni kultivasi ini dikenal sebagai mantra ekstrim yin yang. Setiap rekan Taois yang tertarik dapat mulai mengajukan penawaran sekarang. Harga awalnya adalah 20 juta batu roh, dan lompatan tambahan minimum adalah 1 juta batu roh. Setelah perkenalan yang lancar dari pria tua berjubah putih, cendekiawan Parubaya itu melangkah maju sambil tersenyum. Dia mengeluarkan sebuah kotak kayu dari gelang penyimpanannya, di dalamnya terdapat slip giok emas yang berkilauan. Itu cukup jelas seni kultivasi yang dimaksud. Jarum penakluk Dewa Zhou besar benar-benar kemampuan yang sangat terkenal, dan banyak kultivator yang hadir sangat bersemangat untuk melihat barang lelang yang legendaris. Lagi pula, hanya kultivator tahap transformasi dewa ke atas yang dapat berpartisipasi dalam pelelangan ini, jadi pembatasan basis kultivasi tidak menjadi masalah. Adapun untuk memiliki akar spiritual 5 unsur, itu adalah prasyarat yang diperlukan untuk mencapai tahap tempering spasial, jadi semua orang sudah berjuang menuju tujuan itu. Tentu saja, hanya surga yang tahu berapa banyak dari mereka yang akan berhasil dalam pencarian itu. Namun, pria tua berjubah putih telah memperjelas bahwa seni kultivasi ini sangat sulit untuk dikuasai, dan sangat sedikit orang yang bahkan dapat mencapai tahap tempering spasial saat menggunakannya, sehingga membuat banyak orang enggan untuk berpartisipasi. Dalam penawaran, Han Li adalah salah satu dari orang-orang itu. Mantra ekstrim yin yang jelas merupakan seni kultivasi yang sangat kuat, tetapi itu sangat sulit untuk dikuasai membuat Han Li kehilangan minat padanya. Dalam hal kekuatan, seni kultivasi simultannya untuk kultivasi kekuatan sihir dan penyempurnaan tubuh pasti tidak akan kalah dengan barang lelang. Selain itu, 20 juta batu roh sebagai harga dasar terlalu besar baginya untuk mempertimbangkan membelinya untuk tujuan baru. Namun, tidak ada kekurangan kultivator yang hadir yang menganggap diri mereka memiliki bakat luar biasa, dan mereka tetap tertarik dengan seni kultivasi ini. Harga 20 juta batu roh secara alami menghalangi beberapa orang untuk berpartisipasi dalam penawaran, tetapi setelah hanya 2 putaran, suara dingin tiba-tiba terdengar. 40 juta. Mata semua orang langsung melebar setelah mendengar ini. Penawar tidak lain adalah orang yang telah menawar Han Li untuk skala roh yang sebenarnya. Tidak hanya tawarannya yang tinggi membuat semua kultivator transformasi dewa benar-benar tercengang, bahkan para kultivator tempering spasial yang tertarik pada seni kultivasi juga terdiam. Semua orang bertanya-tanya siapa orang ini yang memiliki kekayaan luar biasa. Batu roh dalam jumlah yang sangat besar kemungkinan besar setara dengan kekayaan bersih rata-rata kultivator tempering spasial. Han Li juga merasa agak penasaran, tapi masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Melihat seni kultivasi telah dijual, pelelangan secara alami berakhir. Pada saat pelelangan selesai, semua batasan pada kabin batu diaktifkan. Han Li diteleportasi keluar dari kabinnya di tengah kilatan cahaya putih, dan dia muncul di koridor tertentu di luar balai lelang. Cahaya spiritual menyala dengan cepat di sepanjang koridor saat kultivator lain juga diteleportasi ke sana satu demi satu. Namun, semua orang diselimuti cahaya perak yang berkilauan, jadi tidak ada yang bisa mengidentifikasi orang lain. Han Li tidak memperhatikan para kultivator di sekitarnya saat dia berjalan langsung menuju gerbang aula zenit yang mendalam.
Lelang sudah selesai, namun dia tidak berencana untuk kembali ke Menara Batu. Sebaliknya, dia bersiap untuk berangkat dari Deep Heaven City dan kembali ke guanya sendiri. Ada setengah tahun sampai dia akan ditempatkan pada tugas patroli berikutnya dan selama waktu itu, dia harus memperbaiki beberapa obat roh. Sebagai titik awal, dia harus memperbaiki sekumpulan pil Clyriade. Dengan persediaan pil-pil itu, dia tidak perlu khawatir tentang kultivasinya dalam waktu dekat. Adapun 3 skala roh sejati itu, dia tidak akan menyempurnakannya dengan terburu-buru. Dia akan melakukan penelitian pada mereka terlebih dahulu sehingga mereka tidak akan sia-sia. Setelah keluar dari aula Zenith yang mendalam, Han Li terbang melewati tembok kota yang tinggi dan melakukan perjalanan menuju tanah tandus di kejauhan. Pada saat ini, ada 2 orang yang berada di dalam ruang rahasia yang diselimuti banyak lapisan batasan di aula Zenith yang mendalam. Salah satunya adalah seorang lelaki tua dalam satu set jubah putih dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, dan ekspresi hormat di wajahnya. Dia tidak lain adalah pria tua dengan nama keluarga Qi. Duduk dengan santai di kursi batu di depan lelaki tua itu adalah seorang pemuda tampan dengan jubah ungu. Ada tahi lalat merah cerah di dekat sudut bibirnya yang sangat menarik perhatian. Pria yang lebih tua berkata dengan sikap hormat, "Jangan khawatir, tuanku, meskipun orang itu menggunakan teknik rahasia untuk mengaburkan wajahnya, mata roh cahaya ungu pelayan rendahanmu dapat melihat melalui penyamaran dengan mudah." Yang satu yang mengamankan mantra ekstrim Yin yang pasti seorang kultivator wanita. Namun, dia tidak terlihat seperti potret wanita yang Anda berikan kepada saya. Sebaliknya, dia sangat mengerikan. Master penyempurnaan alat yang sangat terkenal dari kota Deep Heaven menyebut dirinya sebagai pelayan rendahan di hadapan pemuda ini. Jika kultivator lain di kota menyaksikan interaksi ini, rahang mereka kemungkinan besar akan jatuh ke tanah. Senyum tipis muncul di wajah pemuda itu setelah mendengar ini. Sepertinya salah satu keluarga kemungkinan besar mewarisi garis keturunan Phoenix Surgawi, yang merupakan salah satu garis keturunan paling kuat di alam roh, sama seperti garis keturunan naga sejati keluarga kami. Tampaknya kami telah membuat pertaruhan yang tepat kali ini, anggota keluarga roh sejati yang tidak jelas itu benar-benar akan mengintai di kota Deep Heaven, dengan menyamar selama beberapa waktu untuk melatih diri mereka sendiri. Pemuda itu menganalisis dengan percaya diri. Anda memiliki pikiran taktis yang cemerlang, tuanku. Mantra ekstrim Yin yang sangat penting bagi mereka yang memiliki garis keturunan Phoenix Surgawi. Lagi pula, hanya seni kultivasi kelas atas yang menggunakan kelima kekuatan unsur yang dapat sepenuhnya mengaktifkan garis keturunan dari Phoenix Surgawi. Bagaimana dia bisa tahu bahwa seni kultivasi ini adalah jebakan besar yang dipasang di zaman kuno? Pria tua berjubah putih itu tertawa kecil. Hehe, kebijaksanaan nenek moyang kita tentu saja bukan sesuatu yang bisa kita tandingi. Jika bukan karena garis keturunan naga yang sebenarnya jauh lebih kuat di tubuhku daripada nenek moyang kita, bajingan tua dari keluarga kita tidak akan memilikinya. Memberi saya dukungan mereka. Untuk menghindari menimbulkan kecurigaan dari target kami bahkan mengeluarkan timbangan kilin hitam dan si Razing Halberd untuk dilelang. Pengintai kami juga dengan sengaja membocorkan informasi ini kepada anggota keluarga roh sejati sebelumnya. Jika tidak, rencana kita tidak akan berjalan dengan lancar. Syukurlah, harta karun itu mendapatkan harga yang bagus, dan salah satunya bahkan meraup ramuan roh 5.000 tahun, jadi kita tidak mengalami kerugian yang terlalu parah. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah mengetahui asal-usul kultivator yang membeli sisik roh yang sebenarnya? Pemuda itu bertanya. Tuanku, seperti yang Anda tahu, mata roh cahaya ungu pelayan rendahan ini hanya dapat dilepaskan sebanyak 3 kali dalam hidup saya. Saya tidak akan berani menggunakan kesempatan terakhir pada orang lain. Saya hanya bisa merasakan bahwa dia tidak seorang kultivator tempering ruang,
dan bahwa basis kultivasinya hanya pada tahap transformasi dewa. Namun, dia kemungkinan besar memiliki lebih dari 5 ramuan roh itu. Mungkinkah itu dari keluarga Ran? Garis keturunan keluarga Ran tidak terlalu mengesankan, tetapi mereka benar-benar pelopor umat manusia dalam hal memelihara ramuan roh. Lelaki tua itu merenung dengan ekspresi serius. Itu memang sebuah kemungkinan. Jika orang itu benar-benar dari keluarga Ran, biarlah. Keluarga Ran adalah keluarga roh sejati dengan kesetiaan mereka yang dijanjikan kepada penguasa roh surgawi, jadi kita tidak bisa mengganggu mereka, kata pemuda itu dengan alis berkerut. Memang, tuanku, meskipun keluarga kita tidak takut pada 3 kaisar, tidak ada gunanya menjadikan salah satu dari mereka musuh kita hanya untuk beberapa ramuan roh, pria tua itu menimpali sambil mengangguk dengan tegas. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak pemuda itu, dan dia menoleh ke pria tua itu dengan ekspresi penuh belas kasih ketika dia berkata, menggunakan mata roh cahaya ungu Anda pasti telah merusak basis kultivasi Anda, bukan? Setelah saya mengurus masalah di sini, saya terima kasih atas kebaikanmu, tuanku. Pria tua itu buru-buru mengulurkan busur yang sangat gembira. Pria muda itu mengangguk dengan ekspresi senang sebelum berpikir keras tentang sesuatu. Beberapa hari kemudian, Han Li telah mencapai pegunungan tempat tinggal guanya berada. Lebih dari 500 km jauhnya dari gua tempat tinggalnya, ada 2 orang yang terkunci dalam pertikaian yang menegangkan satu sama lain. Kakak Jin, mengapa kamu mengikutiku sampai ke tempat ini? Apakah aku melakukan sesuatu yang menyinggung perasaanmu? Pria yang telah berbicara adalah orang yang telah melawan Han Li untuk plot tanah roh itu, dan orang yang berhadapan dengannya adalah pria gendut dengan nama keluarga Jin yang telah berinteraksi dengannya di luar paviliun Heavenly Jade. Keduanya tampaknya memiliki hubungan yang relatif baik, tetapi mereka tampaknya berada di ambang pertempuran. Tentu saja tidak, Saudara Wang. Kebetulan saya juga melewati tempat ini, dan saya melihat Anda berhenti di sini, jadi saya pikir saya akan datang untuk menyambut Anda, jawab si gendut dengan ekspresi polos. Kamu kebetulan lewat dan kamu pikir kamu akan menyapaku. Apakah kamu pikir aku terbelakang? Siapa yang akan datang ke tempat terpencil seperti ini tanpa alasan? Dan jika kamu ingin menyapaku, apakah itu perlu mengikutiku sejauh hampir 10.000 km sambil menggunakan teknik penyembunyian? Pria itu menginterogasi. Haha, aku juga merasa aneh bahwa kamu akan datang ke tempat seperti ini. Mengapa harus datang ke sini daripada tinggal di gua tempat tinggalmu sendiri untuk berkultivasi? Jika aku mengingatnya dengan benar, ini adalah plot tanah roh yang kamu diperjuangkan, tapi kalah. Mata si gendut menyipit dengan tatapan licik. Huff, apakah aku harus menjelaskan diriku padamu sekarang, Kakak Jin? Ekspresi pria itu menjadi gelap secara signifikan. Tidak perlu marah, Brother Wang. Saya di sini hanya untuk mengingatkan Anda tentang tanah roh ini memiliki pemilik sekarang. Saya takut Anda akan melakukan sesuatu yang sembrono dan menimbulkan masalah. Apa yang Anda coba cari di tempat ini? Mengapa Anda tidak memberi tahu saya, dan saya akan membantu Anda? Si gendut berniat untuk sampai ke dasar ini. Pria itu mendengus dengan dingin dan cahaya ganas bersinar di matanya. Tiba-tiba, lampu hijau menyala di belakang gendut, dan seutas benang hijau tipis muncul dari udara tipis. Benang itu kemudian langsung berubah menjadi jaring hijau besar yang turun ke arahnya. Seluruh proses benar-benar tanpa suara, dan si gendut sepertinya tidak menyadari ada sesuatu yang salah saat dia terus menilai pria dengan senyum palsu di wajahnya. Ekspresi pria itu sama sekali tidak berubah, tetapi dia sangat gembira. Dia diam-diam memanggil belati terbang biru tembus pandang ke tangannya, yang dikaburkan oleh lengan bajunya, bersiap untuk membunuh gendut dengan belati ini setelah dia ditangkap oleh jaring. Namun, ketika hanya berjarak beberapa puluh kaki dari kepala gendut itu,
tiba-tiba terjadi pergantian peristiwa yang mencengangkan. Dentuman tumpul meletus saat cahaya spiritual yang cemerlang terpancar dari rambut si gendut. Hamparan luas cahaya keemasan muncul sebelum bermanifestasi menjadi tangan emas besar yang menangkap jaring hijau. Cahaya keemasan dan hijau terjalin satu sama lain, menciptakan serangkaian letupan. Itu kamu, jin iblis tua. Seperti yang diharapkan, kamu benar-benar datang juga, Old Devil Ming. Dua suara terdengar hampir bersamaan dari dalam cahaya hijau dan keemasan. Hanya saja satu suara agak terkejut, sementara yang lain percaya diri dan yakin. Setelah itu, kedua tangan emas besar dan jaring hijau itu menembak balik sekaligus. Cahaya spiritual surut untuk mengungkapkan Wim hijau kecil serta sosok humanoid mini yang tingginya hanya sekitar setengah kaki. Wim kecil itu adalah avatar milik tuan pria bermarga Weng itu. Sebaliknya, sosok humanoid mini itu mengenakan satu set jubah Taois emas dengan pedang kayu mini diikatkan ke punggungnya. Wajahnya juga telah sepenuhnya dikaburkan oleh cahaya keruh. Kamu menggunakan teknik pemisahan jiwa. Kamu bahkan telah menyebarkan avatar spiritual ini yang kamu gunakan untuk menghindari kesengsaraan surgawi berikutnya. Apakah kamu tidak takut ada sesuatu yang salah dan kamu tidak akan dapat melampaui kekuatanmu? Kesengsaraan berikutnya, Wim hijau itu bertanya dengan suara dingin saat mengamati sosok humanoid mini itu. Hehe, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, rekan Daois Ming. Master Tousan Tracer adalah makhluk yang sangat terkenal pada masanya, dan harta yang dia bawa sangat terkenal di antara kedua ras. Selama aku bisa mendapatkan 2 atau 3 dari mereka, saya sama sekali tidak perlu khawatir tentang transendensi kesengsaraan saya berikutnya. Bukankah Anda mengirim avatar ke sini juga? Sosok humanoid mini itu tertawa kecil. Kamu juga tahu tentang Master Tousan Tracer, Wim hijau itu berseru. Sementara itu, gendut dan pria bermarga Weng berdiri di samping dengan ekspresi hormat di wajah mereka, tidak berani menyela percakapan ini. Kamu tak perlu tahu bagaimana aku mendapatkan informasi ini. Namun, kamu dapat yakin bahwa kamu dan aku adalah satu-satunya yang mengetahui hal ini, pasti tidak ada orang ketiga dengan pengetahuan ini. Bagaimana kalau kita bergabung dan bekerja sama untuk mengamankan harta? Sosok humanoid miniatur menyarankan. Amankan harta bersama. Jika Anda memiliki beberapa petunjuk konkret, mengapa Anda perlu bekerja sama dengan kami? Memang, saya tidak yakin detail pastinya, tetapi cukup selama Anda memiliki informasi saudara Ming, sosok humanoid mini itu menjawab. Kau mengancamku. Suara Wim hijau segera mendingin. Saya tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Saya hanya mengusulkan kerjasama, yang berarti saya bermaksud membantu Anda dalam mencari harta karun. Begitu kami menemukannya, kami akan membaginya secara merata. Bukankah itu situasi yang saling menguntungkan? Sosok humanoid itu buru-buru menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Kamu, ada yang datang. Wim hijau ingin memberikan jawaban yang marah, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah saat tiba-tiba berbalik ke arah tertentu. Sosok humanoid miniatur itu juga melirik ke arah itu, dan ekspresinya juga menjadi gelap. Sepertinya pemilik sebidang tanah sudah kembali. Anda harus membuat keputusan tentang kolaborasi kami, rekan Daois. Jika tidak, jika hal-hal menjadi tidak terkendali dan monster tua kota surga dalam disiagakan, upaya kami bisa benar-benar gagal. Menurut aturan kota Deep Heaven, semua harta karun yang ditemukan di sebidang tanah roh adalah milik pemilik tanah itu, desak sosok humanoid miniatur dengan suara serius. Ekspresi Wim hijau berubah beberapa kali sebelum menghela nafas dengan sikap pasrah, dan menjawab, baiklah. Aku akan menyetujui kolaborasi untuk saat ini, tetapi harta pasti tidak dapat dibagi secara merata di antara kita. Adapun kondisi spesifiknya, kita akan membicarakannya di tempat lain. Namun, kita tidak bisa tinggal di tempat ini lagi.
Saya mendengar dari murid saya bahwa meskipun pemilik sebidang tanah ini hanya seorang kultivator transformasi dewa, dia memiliki indera spiritual yang cukup kuat. Mari kita berhati-hati agar tidak ditemukan olehnya. Haha, hanya itu yang perlu ku dengar. Ayo pergi. Sosok miniatur humanoid itu mengangguk dengan sikap puas sebelum meraih udara, di mana payung ungu kecil muncul dalam genggamannya. Payung itu diayunkan dengan lembut di udara, setelah itu berubah menjadi petak cahaya ungu. Cahaya ungu menyelimuti dirinya dan gendut, di mana keduanya menghilang di tempat. Itu payung maple ungu. Aku tidak mengira dia akan membawa harta roh yang begitu kuat ke sini, sepertinya dia benar-benar sudah siap. Ayo keluar dari tempat ini juga. Bendera berputar di tempat sebelum mewujudkan awan 5 warna yang menyapu ke arah mereka berdua, lalu membenamkan diri ke dalam tanah dan menghilang. Kedamaian dan ketenangan kembali seolah tidak pernah terjadi apa-apa di sini. Beberapa waktu kemudian, seberkas cahaya biru melesat dari kejauhan, di dalamnya ada seorang pemuda. Pria ini adalah Han Li. Saat seberkas cahaya biru terbang ke udara di atas palung di tanah di bawah. Garis cahaya berputar di sekitar area sekitarnya selama beberapa putaran sebelum surut untuk mengungkapkan Han Li melayang di udara. Dia melihat sekelilingnya saat sedikit kebingungan muncul di wajahnya. Dia baru saja mendeteksi apa yang tampaknya merupakan petunjuk fluktuasi ki spiritual di sini. Meskipun itu sangat lemah dan menghilang dalam sekejap, tidak salah lagi. Sosok humanoid miniatur dan Wim hijau yang berhadapan sebelumnya keduanya adalah kultivator tempering ruang, tapi bagaimanapun juga mereka berdua adalah avatar. Setelah mengolah teknik pengembangan hebat, indera spiritual Han Li jauh lebih kuat daripada kultivator transformasi dewa, dan hanya sedikit lebih rendah dari makhluk kuat tempering tata ruang awal. Dengan demikian, meskipun mereka bertindak sangat cepat, Han Li masih mendeteksi ada sesuatu yang salah. Karena itu, dia melaju ke sini beberapa kali dari kecepatan aslinya, tapi dia masih terlambat. Han Li melepaskan indera spiritualnya untuk segera memeriksa area dalam radius beberapa ratus kilometer di sekelilingnya, semuanya sia-sia. Ekspresinya langsung menjadi gelap. Setelah berhenti di udara dan merenungkan untuk waktu yang lama, Han Li tiba-tiba tertawa kecil saat dia melaju langsung ke gua tempat tinggalnya sebagai seberkas cahaya biru. Pada titik ini, Wim hijau dan sosok humanoid emas sudah ribuan kilometer jauhnya, jadi mereka tidak menyadari keberadaan mereka telah terdeteksi. Mereka saat ini berada di gunung terpencil, mendiskusikan detail kolaborasi mereka. Setelah Han Li kembali ke guanya, dia segera mengaktifkan batasan di dekatnya sebelum masuk ke salah satu ruang penyempurnaan alat. Dia menghabiskan 3 hari 3 malam di sana, dan ketika dia muncul kembali dari ruangan, dia membawa platformasi oktagonal aneh yang berkilauan dengan cahaya perak, dan manik-manik batu giok seukuran kacang yang tak terhitung jumlahnya dari semua jenis warna berbeda telah muncul. Ditambahkan ke gelang penyimpanannya. Manik-manik giok ini semuanya sangat halus dan beberapa rune perak telah diukir di dalamnya, semuanya tertulis dalam teks perak miring. Ini adalah jenis harta khusus yang ditemukan oleh Han Li yang dikenal sebagai Myriad Dragon Bat. Dia telah mengembangkan harta karun tersebut setelah menggunakan jenis jimat yang dijelaskan pada setengah halaman buku giok emas itu sebagai referensi. Harta karun ini tidak sulit untuk disempurnakan dan mereka tidak memiliki kemampuan ofensif atau defensif. Namun, mereka adalah perangkat sensorik yang sangat berguna, dan setiap manik dapat melakukan pengawasan di area dengan radius beberapa puluh kilometer. Jika ada fluktuasi ki spiritual muncul di dalam area pengawasan, Han Li akan dapat memastikan lokasi kasarnya menggunakan platformasinya, bahkan dari jarak ratusan ribu kilometer. Tentu saja, tindakan pengawasan seperti itu tidak dapat dilakukan hanya dengan mengubur manik-manik ini begitu saja ke dalam tanah. Adapun seberapa besar formasi itu,
Itu secara alami tergantung pada berapa banyak myriad Dragon Bats yang akan dikubur oleh Han Li. Dalam keadaan normal, jika seseorang mencoba dan melakukan pengawasan atas seluruh plot tanah roh, hanya pengeluaran batu roh yang diperlukan akan benar-benar luar biasa. Bahkan dengan kekayaan Han Li yang sangat besar, jika formasi pengawasan seperti ini terus-menerus beraksi, hanya perlu beberapa tahun sebelum seluruh persediaan batu roh Han Li habis.